selalu berjuang semangat untuk menambah pala sekaligus juga menjaga, tidak hanya menambah pala tapi juga menjaga ini yang penting. Insyaallah kalau menghafal tinggal salah sah. Kalau untuk menghafal itu salah satu yang mudah ya. Tapi waktu satu Quran hadir cuma fase berikutnya itu yang menjaga itu mengawal. Makanya hafid itu bukan cuma ngawal, tapi hafid itu jangan hafid itu kan menjaga semua. Itu bukan hafal selesai udah, tapi menghafal bukan itu. Jadi untuk semua hanya kita hafid Al-Quran tidak semata-mata memori, tapi begitu menghafal dengan dijaga itu praktek katakan berapa 5 juz yang kita kasih kalimat juz kita jaga, kita tingkatkan lagi kita jaga. Makanya kita memperbanyak media di wasilah-wasilah ya, media untuk bagaimana aku bisa membaca. Jadi kita adakan yang namanya tasmi itu 1 juz ya, tapi setengah juz. Saya inginnya itu tiap pekan setengah juz. Per pekan tiap Rabu malam Kamis itu kita kasih setengah juz. Hari ini kita usahakan juznya pun dari 1, 2, 3, 4, 5 begitu terus sampai selesai. Makanya kita menganggap itu bisa menambah produk, tapi juga harus menjaga. Makanya ada pasnya 5 juz di akhir-akhir ya. 5 juz lagi dikasih supaya ini terus menjaga produk. Jadi dalam rangka itu merawat kata Nabi SAW. Namanya apa itu seperti kita menjaga kita biarkan unta itu lari kan. Unta itu binatang yang paling mudah lepas. Sudah lepas. Artinya sama maunya dia. Kalau tiba-tiba datang ya datang. Ini jangan sampai apa kita betul-betul lepas dan itu kembali. Jadi itu harapan kita. Lebih dari itu, kami berharap antum sebagai ahli Quran tentunya punya adab ya. Kita kan sudah belajar ujian ya. Adab berhafalatil Quran. Adabnya para pembawa Al-Quran. Dan membawa. Dia orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Tentunya juga adab itu kita pakai Al-Quran. Bagaimana adabnya? Tentunya ibadah kita. Salat jamaah di awal waktu, salat jamaah. Lalu misalkan besok kita sampaikan tetap halus. Saya sampaikan karena ini karena saya menyampaikan. Kita usahakan kita besok pertama. Bahkan besok pertamanya bukan di mana, bukan pojok gitu ya. Tapi besok pertamanya adalah di apa ini? Mikrop ya, di baris mikrop ini. Maksimalkan di sini. Itu bagian dari benar seorang tabi'in juga dengan Sa'id bin Musayyib mengatakan Sa'id bin Musayyib itu beliau 30 tahun dulu sampaikan beliau itu salat jamaah
dengan ini selama 30 tahun. Berat apa ringan? Berat. 30 tahun loh ya. Berat apa ringan? Ya, lumayan berat kan? Dan bahasa beliau itu, saya tidak pernah melihat tampuknya manusia. Jadi selama 30 tahun setelah jamaah di shot pertama tidak pernah melihat tampuknya manusia. Kenapa kok dia bilang nggak pernah melihat tampuk manusia? Ya, karena di shot pertama. Di shot kedua kan lihat ya. Gimana kalau lagi gini, kadang udah enggak ya kelihatan tampuk manusia. Tapi kalau tidak melihat tampuk manusia, berarti di suffer. Ini kita mengusir. Lalu kita berjumpa, usahakan suffer yang sampai masuk di belakang. Yang tadi masuknya kalau subuh misalnya sholat tidak salam gitu ya. Kita dulu imamnya tidak assalamualaikum. Sekali lagi kita meniatkan dari azam untuk selalu bisa berjamaah di awal waktu di shaf pertama di belakang. Ya sebenarnya belakang imam sih. Belakang imam yang bagian ini kita ya. Kalau perlu saya kasih seragam biar kelihatan nih. Ya. Jadi kalau ada seragam, kelihatan sekali itu. Satu yang ini. Ya seragam cuma 3. Oh, berarti cuma 3 yang ada di depan. Seru itu ah. Jadi kontrolnya itu langsung lekat itu. Kontrol malaikat yang nyatet siapa yang sholat jamaah di depan. Kontrolnya pakai seragam. Mau pakai seragam? Enggak banget. Yang penting nanti mengazan. Azan kuat untuk bisa berjamaah. Adapun nanti masalah tidak sakit dan sebagainya. Yang penting tidak bisa perut sakit. Kalau setiap mau jamaah perut sakit, itu ada masalah itu. Paham nggak maksudnya? Setiap jamaah perut sakit. Ada apa ini? Apa perutnya takut dengan jamaah gitu? Setiap jamaah perut sakit. Nanti dicek. Minimal pertama cek ke apa? Ya cek diri sendiri kan. Kenapa saya sakit setiap jamaah? Apa saya nggak suka jamaah? Atau ada yang ganggu saya? Nanti kembali ke lebih lagi. Dan lebih utama lagi lihat ke diri sendiri. Niat saya di cek yang paling paten itu adalah lihat bagaimana niat disiplin niat kita, ikhlas niat, ikhlasan dalam niat. Dan saya mengucapkan semuanya bukan untuk main-main ya. Ya, karena balasannya itu nggak main-main, makanya menjadi dengan main. Tapi itu ahlul. Allah itu punya ahli, punya keluarga. Sahabat, terus siapa ya Rasulullah? Ahli Allah itu siapa? Yang adalah ahli itu dekat. Jadi orang itu sebagai sahabat kita. Lalu guru kita bikin misalnya sahabat. Asal. Kalau musaf kan namanya banyak macam-macam. Ada musaf tahqiq, ada musaf apa lagi? Untuk nakal, Syamil Quran. Syamil Al-Quran. Saya harap itu apa namanya asal. Karena ingin supaya Quran itu menjadi sahabat. Kembali ke awal di agenda ini baca dari terima kasih
Tidak hanya sekedar dokumentasi sekaligus terbiologifikasi. Jadi saya sudah pernah tasmi dengan berarti ini saya. Jadi pernah tasmi 10 juz berarti harus saya. Jadi jangan lihat simbolnya saja, tapi lebih kepada semangatnya ya, untuk menjaga Hafalan. yang terakhir. Dari ini kebetulan kemudian kita ini ada kajian diminta kampung bisa insop yang jadi kalau ada kajian kita bisa di depan, kita tidak mau kalau misalnya ini misalnya hari ini saya bagi uang 1 juta untuk antum semua masing-masing. Jadi kan mau duluan paling belakangan. Mau belakangan atau duluan? Belakangan. Nah, yurid al-awwal al-akhir. Al-awwal. Pasti yang pertama. Khawatirnya nanti ternyata di belakang tak kebagian. 1 juta aja udah habis duluan. Jadi kita ini kenapa? Namanya ilmu itu adalah warisan. Ada nggak manusia nggak suka warisan? Sebenarnya ingin dapat warisan. Warisan itu ingin dapat Banyak. cuma masalahnya kalau harta warisan itu terbatas. Itu nggak terbatas. Hartanya terbatas. Terus bagiannya juga terbatas. Tapi kalau ilmu, kata Rasulullah SAW, "Faman akhadahu akhadha bihaudin wa bir." Siapa yang ngambil, berarti dia dapat bagian yang paling Banyak. ilmu dari mana? Dari Ustaz siapapun kita. Oh, Ustaz ini menyampaikan seperti ini. Ustaz ini menyampaikan seperti ini. Nanti aku bisa menilai itu dari ulama-ulama kita itu kita. Misalnya siapa? Imam Nawawi itu, walaupun kitabnya itu mazhab Syafi'i ya, Al-Majmu' itu juga mengutip pendapat-pendapat yang ada Imam siapa lagi yang kali Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dia punya kitab Muqarrarah Madzhab namanya Al-Mughni. Wah itu mumpuni itu yang pendapat beliau tulis dulu juga sampaikan pendapat yang Lain. itu menunjukkan keluasan Ilmu. ilmu gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya ilmu sayang gitu ya. Semuanya adalah ilmu gitu ya. Jadi di majelis ilmu kita misalkan nanti di penanaman kategori Warisan. di warisan sedikit apa banyak. Kalau warisan harta ada batasannya. Kalau ilmu nggak ada, Batas. makin banyak itu makin bagus. Kalau bisa saya kasih tanda kutip, rakus ilmu bagus, ya. Tapi kalau rakus harta tidak bagus. Jadi satu ilmu tidak bagus, tidak ada selesai. Mengatakan ulama itu nanti ilah dari buayan sampai ke yang lain. Imam Syafi'i mau meninggal itu masih diskusi, masih diskusi ilmu. Masya Allah. Padahal udah sakit keras, kritis itu malah diskusi ya. Itu apa? Ilmu. Jadi ada yang jenguk, ya jawabannya apa? Ilmu. Bukan ditanya, mobil lagi sekarang nggak ada. Nggak ada ditanya, usaha pun kan sudah tambah maju enggak? Disangkut mau meninggal saja masih munakasyah ilmu diskusi. Imam Syafi'i itu masyhur dengan cintanya kepada ilmu. Kami kan pernah ziarah ke rumah Imam Ahmad, kata Imam Ahmad ke anaknya tidur orang itu. Kamu ambil itu suara itu. Pokoknya kalau minta orang ilmu itu.
anaknya ini menyiapkan zaman dulu ya, nggak kayak sekarang. Sekarang ada kamar mandi, kemudian tempat wudhu. Zaman dulu pakai air di baskom gitu, ditaruh di kamar Imam Syafi'i. Ternyata malam itu nggak kesentuh sama Imam Syafi'i. Itu sebagai tanda jadi itu malam itu nggak sholat malam, kata anaknya. Karena anaknya ini otak cuma di batu. Jadi katanya itu kok malamnya nggak tiam, katanya tiamnya nggak banyak. Kita Imam Syafi'i malam itu nggak tidur, ya tiamnya nggak banyak, tapi lebih banyak menafsir secara mandiri, membahas satu hadis. Hadisnya itu ya Numair ya, ma fa'ala Numair, Umair ma fa'ala Numair. Itu hadis yang teksnya cuma pendek begitu, artinya fokusnya di sini, syahidnya di sini. Wahid Numair, apa yang dilakukan Numair? Kabarnya Numair itu dibahas secara mandiri Imam Syafi'i, dianalisa. Kata beliau, semalam saya menganalisa hadis ini dan 70-an pelajaran saya ambil dari hadis. Jadi beliau tidak tidur, ibaratnya tidur itu kayak jadi ulang balik itu aja, itu dalam rangka memikirkan istifadah. Jadi cinta ilmu kita ini yang melekat. Beliau banyak mujahadahnya para ulama. Jadi Imam Bukhari itu pernah dilematis antara makan dan ilmu. Jadi beliau itu pernah apakah harus beli kitab atau makan. Antara makan dan membeli kitab. Jadi kalau beli kitab enggak makan. Kalau makan enggak beli kitab. Zaman dulu susah. Kertas itu makan. Ternyata dulu beli makan. Akhirnya sakit kan. Karena orang yang makan manusia. Tapi lebih memilih itu daripada bilang kesempatan berkata. Jadi nanti di kita misalkan kita bisa semangat menuju begitu ya. Jadi kajian enggak bisa teman disebut bisa kelompok satu gitu ya. Nanti center, nah lebih tulis lagi di posisinya. Nah, jangan lupa ada waktu dirasa alatul kita apa? Memang boleh sih kita belajar sambil begini aja, dengerin orang Jawa bilang jiping, ngaji kuping ya. Nah, tapi namanya ilmu itu perlu diikat, ya antara diikat dengan ini bisa. Dengan Quran juga tidak hanya diikat dengan dada kita, tapi juga diikat dengan tulis. Memang ilmu fisabah, gitu ya. Tapi sabar itu membantu sabar. Jadi Quran ditulis itu ya, gambarnya ini artinya saling membantu. Simbiosis mutualisme. Kalau lupa lihat yang bisa. Yang bisa salah lihat di sabar. Jadi ini saling sinergi, saling bekerjasama. Gitu ya. Jangan lupa bahwa itu namanya ilmu, Pak. Karena kalau sabar dulu, insya Allah kalau dijaga apa? Kalau yang di sini kadang-kadang bisa Ya. Berarti makin banyak. Kayaknya bisa berkumpul gitu. Jadi kita nanti bawa alat artikel.
Rawatib biasa. Oke, seperti yang sampaikan. Antum semua sekarang itu sudah tahu. Cukup ya. Saya kira itu. Maaf kalau panjang harusnya jadi mempertimbang kelainan saja. Jadi menit-menit hanya waktu minggu semua tidak bermaksudnya. Staf itu tadi rumah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan tentang teknisnya gimana nanti. Pakai itu, kemudian Foto. pakai medali ya. Mm-mm. Itu maksud siapa ini? Man? Jamal. Jamal. Kamu Jamal. Kalau Jamal? Oh, ini satu. Nih. Jamal, kamu kata berapa? Itu jangan cepat. Iya, pakai ini buat apa? Iya. Nah, Jamal. Dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Dijaga ya perannya. Betul. Tani, man. Sehat. Sehat. Terus sayang. Bang tengah. Satu, dua, tiga. 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 Ya. Tapi tasmi asyarata jaza ya. banyak Ya bagaimana maksudnya? Gimana cara ya? habis itu Mana? Razi atau? Rozi. Oh, di Fathul Razi. dia video Bukan itu bukan. Bukan itu bukan. Oh, Satu,
dua tiga, satu dua tiga, dua tiga, oke. Satu dua tiga, satu dua tiga, oke, oke. Yang tadi taswir di asal ajza. Jahid. Wajahid fi sabilillah. Dan Nah, Ada Tomila. Kamu tolong ya. Baru nyata Kita lagi kan? hijau. Putih hijau satu oh, jadi pas ya. pas. Ada aktual ya. Aktual. Tinggalan emang Mas Hengki. Nanti kerasa tinggi nih. Oke. Satu dua tiga, ya. Satu dua tiga, dah. Ih, cingkrang. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, dah. Yang tadi asyatir zat tasmi ya. Jahid. Ya, jazakumullah khairan. After tuh beliau Oke, terima kasih semuanya ya. Waktu antum semua. Dan kita istirahat dan sarapan malam itu ya. Kita tunggu Riza dan Jihad ya. Ini berapa dia? Berapa sekarang? 9. 28. Oh, 28. Lupa ya. Oke, jangan ambil. Nah, pilih bagus ya. Lalu ditarget langsung. Enggak, masih target tadi. Kayak apa namanya seperti itu. Oke, kita mau foto bersama. Nggak boleh, Sir. Oh, siapa yang foto? Ini. Ini Ustaz. Oh, pakai ini. Nah, pakai timer. Apa yang bisa ini? Ya, benar. Amal sana kelas Tahid mana dari syahar 2010